Bismillahirrahmanirrahim. Perang Khandaq atau Perang Parit terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq terjadi karena adanya koalisi kaum Yahudi bersama kaum musyrikin untuk menyerang kota Madinah. Pengusiran dan penyerangan kaum Yahudi Bani Nadir dari Madinah membuat para pembesar mereka menaruh dendam dengan muslimin di Madinah. Bani Nadir berkoalisi dengan tokoh Quraisy untuk balas dendam. Kaum Yahudi Bani Nadir juga membuat koalisi dengan kaum musyrikin yang pernah berperang dengan Rasulullah. Setelah bertemu tokoh Quraisy di Mekah, mereka bertemu kabilah Ghatafan yang beberapa kali pernah berseteru dengan kaum muslimin. Terbentuklah koalisi antara kaum Yahudi Bani Nadir, Quraisy, dan Ghatafan untuk menyerang Madinah dan kaum muslimin. Pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan, kaum Ghatafan dipimpin Uyainah bin Hisn dari Bani Fazarah, Al-Harith bin Auf bin Abu Harithah Al-Murri memimpin Bani Murrah, Mir'ar bin Ruqailah bin Wairah bin Tarif memimpin kaum Asja. Adapun Bani Nadir dipimpin Salam bin Abdul Huqaiq, Huyai bin Akhtab, dan Kinanah bin Rabi. Ketika Rasulullah mendengar terbentuknya bala tentara koalisi tersebut, ia memerintahkan kaum muslimin untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah. Usulan dibuat parit ini disampaikan seseorang Persia, Salman Al-Farisi, kepada Rasulullah. Salman menjelaskan, orang-orang Persia biasanya membuat parit untuk mempertahankan diri dari peperangan. Kata Khandaq merupakan bahasa Persia yang berarti parit. Rasulullah pun ikut menggali parit agar memberi semangat kepada kaum muslimin. Jumlah pasukan kaum muslimin yang ikut terlibat dalam perang Khandaq berjumlah 3.000 orang. Sedangkan pasukan koalisi musuh berjumlah 10.000 orang. Pasukan koalisi musuh mengepung Madinah hampir selama 1 bulan. Beruntung logistik penduduk kota Madinah saat itu tercukupi untuk 1 tahun. Sedangkan selama pengepungan itu, pertempuran yang terjadi sebatas saling melepas anak panah. Puncaknya ketika pasukan berkuda musuh berusaha menerobos parit dengan mencari celah parit yang paling kecil. Berkat kesigapan Ali bin Abi Thalib, pasukan musuh yang menerobos itu berhasil dihancurkan dan pemimpinnya Amr bin Abdul Wud berhasil dibunuh. Di wilayah parit lain, pasukan musuh dari Bani Makhzum berusaha berkuda dan meloncat parit, namun ia terperosok dan dibunuh Ali bin Abi Thalib. Setelah pengepungan, penyerangan yang berlangsung hingga 15 hari, selama itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan bibit perpecahan di antara koalisi pasukan yang mereka bentuk. Kaum Yahudi dari Bani Nadir dan Quraisyah enggan berperang di hari Sabat, sedangkan kaum Quraisy memaksa untuk tetap berperang. Quraisy pun merasa dikhianati kaum Yahudi. Akhirnya persengketaan pun terjadi dan persekutuan mereka akhirnya porak-poranda. Tidak lama setelah itu, dikisahkan datanglah angin kencang dalam beberapa malam yang amat menggigil. Angin itu bertiup sangat kencang, sehingga api unggun pun tidak bisa menyala dan merobohkan tenda-tenda musuh. Kedinginan pun membunuh perbekalan ternak mereka. Mendengar pasukan musuh porak-poranda secara moral dan persiapannya, Rasulullah memanggil Huzaifah untuk mengecek kebenaran itu. Di tengah kondisi perpecahan antara pasukan koalisi musuh dan alam yang tidak mendukung ini, Abu Sufyan kemudian meminta pasukan Quraisy untuk mundur dan pulang ke Mekah. Setelah melihat pasukan Quraisy bubar, kaum Ghatafan pun pulang ke negeri mereka. Bubarnya pasukan musuh satu persatu di perang Khandaq meninggalkan semua perbekalan berat yang mereka bawa. Semua perbekalan ini pun diambil pasukan kaum muslimin sebagai rampasan perang. Parit yang dibuat pasukan muslimin berhasil menjadi penghalang pasukan musuh. Mereka takut masuk ke kota Madinah, meskipun jumlah mereka sangat banyak. Pasukan muslimin dan Rasulullah pun akhirnya pulang kembali ke Madinah pada hari Rabu 7 Zulqa'dah, dan Rasulullah bersabda, "Kamu semua tidak akan diserang lagi oleh kaum Quraisy setelah tahun ini."